Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sodikin, NIM-nya 210101252. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Lebih tepatnya saya di program studi PAI. Dan seperti biasa, ini adalah tugas dari mata kuliah membaca Al-Quran. Dan di sini saya akan membacakan surat Al-Insan ayat 10 sampai ayat 18 dan kemudian menjelaskan hukum bacaan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni penjelasan hukum-hukum bacaan tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut. Yang pertama di ayat yang 10 itu terdapat hukum bacaan idhar qamariyah. Lebih tepatnya di lafadz al-yaumi setelah lafadz dzalikal yaumi, karena ada al-ta'rif di situ bertemu dengan huruf ya. Jadi membacanya harus jelas. Lalu ada juga setelah lafadz al-yaumi di situ ada lafadz nadrotan itu di situ ada tanwin bertemu dengan huruf wawu dan itu disebut dengan idgham bihunnah. Karena adanya tanwin bertemu dengan huruf wawu, tanwinnya dibacanya samar-samar. Setelah lafadz nadrotan di situ ada lafadz wasururo, dan wasururo itu disebut dengan mad iwad karena adanya harokat fathah atau lebih tepatnya fathatain bertemu dengan waqaf atau berhenti di akhir ayat. Kemudian di lafadz yang berikutnya atau di ayat yang berikutnya ada hukum bacaan ikhfa syafawi dikarenakan adanya mem yang disukun bertemu dengan huruf ba. Lebih tepatnya pada lafadz wajazahum bima. Nah itu. Lalu setelah itu ada hukum bacaan mad tabi'i karena adanya harokat fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang. Lalu setelahnya hukum bacaannya masih sama dengan di bacaan-bacaan yang sebelumnya tadi, ada idgham bihunnah atau dikarenakan adanya tanwin bertemu dengan huruf wawu, dan juga ada mad iwad karena ada fathatain bertemu dengan waqaf. Lebih tepatnya di lafadz wa hariro. Oke teman-teman, kita pindah tempat dikarenakan ada orang yang sedang melaksanakan sholat tahajud. Jadi saya takut suara saya mengganggu, saya berpindah tempat. Mohon maaf jika agak gelap. Oke, kita lanjutkan.
di ayat yang berikutnya di situ terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil yang dikarenakan adanya mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat. Lebih tepatnya pada lafaz alal aroik. Nah, di situ dibaca alal aronya itu dibaca panjang karena itu ada mat tabi'i ya yang berupa harokat Fatihah dan juga alif bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Dan lafaz-lafaz berikutnya hukum bacaannya juga sama, yakni pada sama seperti ayat-ayat sebelumnya, maksudnya yaitu ada idgham biguna dan juga ada mat iwad. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-14, yakni di situ ada hukum bacaan idhar hakiki, lebih tepatnya pada lafaz wadaniyatan, karena adanya tanwin itu bertemu dengan huruf ain, jadi tanwinnya dibaca jelas. Dan setelah lafaz wadaniyatan alaihim, di situ ada hukum bacaan idhar syafawi yang dikarenakan adanya mem sukun bertemu dengan huruf dha dan memnya harus dibaca jelas juga. Lalu pada lafaz-lafaz yang berikutnya, lebih tepatnya pada lafaz tadlilah, di situ juga sama, masih seperti ayat-ayat sebelumnya, yakni adanya mat iwad yang dikarenakan dia adanya fathahatan bertemu dengan waqaf atau berhenti. Kemudian di ayat-ayat yang berikutnya, lebih tepatnya di lafaz waqwabing, nah di situ terdapat ikhfa hakiki yang dikarenakan adanya tanwin bertemu dengan huruf kaf dan dibaca samar-samar tanwinnya. Kemudian pada lafaz yang berikutnya, di situ juga kebanyakan masih sama, adanya ikhfa hakiki juga di lafaz min fiddatin. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, dan juga adanya tanwin bertemu dengan huruf qaf, sehingga tanwin dan nun sukunnya itu dibaca samar-samar. Oke, terima kasih. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya atau ada kalimat-kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon untuk para teman-teman yang menonton juga dikoreksi jika masih banyak kesalahan dalam pembacaan atau tahuni yang kurang bagus, mohon untuk dikoreksi. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.